Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pastinya kalian sudah tidak asing ya dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana nilai tersebut merupakan cerminan dari Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yuk pelajari lebih lanjut mengenai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai warga negara yang baik. Makna sila kedua Pancasila ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Manusia yang adil dan beradab, maksudnya ialah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi. Karena itu, kita harus mewujudkannya melalui sikap yang adil dan beradab. Contohnya, dengan menghargai, menghormati, dan mencintai satu sama lain. Ada kata adil dalam sila kedua Pancasila ini. Yang dimaksud dengan adil adalah kita harus melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang. Seperti yang teman-teman ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, budaya, dan agama. Karena itu, kita harus saling menghargai tanpa melihat latar belakang seperti suku, budaya, agama, atau status dalam masyarakat. Adil juga berlaku dalam nilai-nilai dan hukum yang berlaku. Tidak ada perbedaan perlakuan, semua masyarakat Indonesia adalah sama dan setara. Pertanyaan baru timbul dalam pikiran kita. Apa sih pentingnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Oke. Keanekaragaman masyarakat Indonesia selain dapat menjadi kebanggaan, namun dapat pula menjadi suatu ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Adanya keanekaragaman memungkinkan suatu komunitas masyarakat dapat memilih untuk hidup berkelompok dengan orang lain yang mungkin saja berbeda dengan ras, suku, budaya, atau bahasa yang dimiliki. Namun, adanya keberagaman ini kondusif pula menjadikan kelompok-kelompok tersebut saling membenci berdasarkan perbedaan yang ada di antara mereka. Menghadapi tantangan ke depan, bangsa Indonesia harus waspada dan siap dalam menghadapi era globalisasi seperti di bidang ekonomi, kemudian ancaman bahaya laten terorisme, komunisme, dan fundamentalisme. Hal-hal tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, yang bila mana kita sebagai suatu bangsa tidak bisa bersatu alias dalam kondisi terpecah belah, maka besar kemungkinan bangsa kita akan gagal dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab sangatlah penting pada situasi seperti ini. Bila masyarakat Indonesia menerapkan sila kedua secara baik, maka Indonesia mempunyai kemungkinan yang kokoh dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia pada saat ini. Jadi, sila kedua dapat dikatakan sebagai salah satu jaring pengaman atas permasalahan yang ditimbulkan arus globalisasi. Bagaimana cara menerapkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan tugas seluruh masyarakat Indonesia. Termasuk di dalamnya juga menerapkan sila kedua Pancasila. Cara menerapkan Pancasila berhubungan dengan makna sila yang terkandung di dalamnya. Apa saja bentuk pengimplementasian sila kedua Pancasila? Mari kita simak. Yang pertama yaitu dengan mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, manusia harus saling menghargai tanpa memandang perbedaan. Misalnya, di lingkungan sekolah tidak boleh lagi ada kasus perundungan terhadap siswa lain yang memiliki perbedaan. Saling menghormati guru dan teman, juga saling tolong-menolong jika yang lain mengalami kesulitan. Lalu, yang kedua yaitu mengakui persamaan derajat. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan sikap adil. Adil yang dimaksud di sini ialah adil dalam tindakan moral. Misalnya,
Saat menyelesaikan suatu permasalahan, kita harus melihat pada kebenaran, bukan melihat latar belakang seperti suku, ras, agama, dan lain-lain. Jika kita menyelesaikan masalah dengan melihat latar belakang tertentu, hasil keputusan bisa saja berat sebelah atau hanya menguntungkan beberapa pihak. Kalau ini terjadi, tandanya tidak ada keadilan, yang artinya kita gagal menerapkan sila kedua Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Ini bisa diterapkan dengan menghormati orang yang lebih tua, menyayangi saudara, berbuat baik kepada tetangga, dan mau membantu kesulitan orang lain dengan cara melakukan kegiatan kemanusiaan, saling hormat-menghormati dan juga bekerja sama dengan orang lain, dan juga tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara saling memiliki sikap tenggang rasa atau tepo seliro. Terkadang kita selalu ingin dihargai orang lain. Nah, jika kita ingin selalu dihargai, maka kita juga harus menghargai orang lain. Hal ini juga berlaku saat kita saling bertukar pendapat. Memaksakan keinginan kita kepada orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan adalah suatu yang tidak baik. Jadi, kita juga harus mendengarkan usulan atau pendapat dari orang lain, baru kemudian kita diskusikan bersama. Jika bisa saling menghargai pendapat, itu tandanya kita sudah memberikan contoh penerapan sila kedua Pancasila yang baik. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan juga bisa diterapkan dengan cara bersikap sopan dan santun. Sikap sopan dan santun tidak hanya ditujukan untuk orang yang lebih tua dari kita, tetapi ditujukan untuk semua orang. Bahkan untuk orang yang tidak kita kenal sekalipun, kita tetap harus bersikap sopan dan santun. Nah, pada orang yang kita tidak kenal saja harus menjaga sopan santun, apalagi dengan keluarga dan orang-orang yang kita kenal. Jadi, pastikan untuk selalu menjaga sikap sopan dan santun pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Cukup sekian pembahasan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dari sila kedua Pancasila. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.